This is free. This guy. He's one of the Sunglass. Activate. Oh shit. What the shit? That was dumb. Hai Bre, selamat datang di Inspirasi Film. Di kesempatan kali ini, Eneng akan merangkum sebuah film yang berjudul Free Guy, yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan aksi seorang karakter game yang memiliki kecerdasan buatan yang sangat canggih dan seolah-olah hidup di dalam game tersebut. Gimana kisah selanjutnya? Keseruannya seperti apa? Yuk kita cus ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah tampilan game bernama Free City. Game yang sangat populer ini diisi dengan berbagai karakter yang diciptakan oleh para pemainnya. Mild suggestions, like, or that nice lady. Nah, para karakter-karakter ini akan mendapatkan misi dan harus menyelesaikan misi tersebut. Dengan begitu, para karakter akan dapat menaikkan level game mereka. Selain para pemain, pencipta game atau game master juga membuat beberapa karakter yang berfungsi sebagai karakter pendukung dalam game tersebut, yang biasa dikenal dengan nama NPC, yaitu karakter tersebut tidak digerakkan oleh siapapun, melainkan hanya objek tambahan dari karakter yang dimainkan. Salah satu NPC yang ada di game itu adalah Guy. Dia diprogram sebagai seorang pegawai bank, yang dimana bank tersebut akan selalu dirampok oleh para pemain untuk menaikkan level mereka. Di bank tersebut, Guy memiliki seorang teman yang bernama Buddy. Pada suatu hari, Guy terpesona pada seorang karakter wanita yang cantik dan mulus bernama Molotov Girl. Dia adalah karakter yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Di keesokan harinya, Guy kembali menjalani rutinitas yang menjadi seorang pegawai bank. Seperti biasanya, saat itu bank sedang dirampok oleh seorang pemain. Di saat bersamaan, Guy melihat Molotov Girl berada di luar bank. Hal itu membuatnya nekat melawan pemain perampok dan mengambil kacamata pemain itu. He's just resting. Dengan kacamata itu, Guy melihat seluruh kota seperti seorang pemain dalam game. Singkat cerita, dunia yang dialami saat ini mirip game yang sangat familiar seperti GTA, yang biasa dimainin anak-anak dulu nih bre. Dia pun berhasil mendapatkan kotak penambah darah dan mengobati seluruh lukanya. Selain itu, dia juga bisa mengambil uang dari pemain lainnya yang langsung masuk ke ATM-nya. Game Free City ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan besar digital. Ada dua pria yang bekerja sebagai programmer pada game tersebut. Mereka adalah Case dan Moser. Mereka berdua terkejut melihat kejanggalan yang dilakukan oleh seorang NPC yang bisa melawan pemain lain. Karena hal itu, Case dan Moser pun mengirim pemainnya untuk mengambil kembali kacamata yang ada pada Guy. Namun, dengan kacamata itu, Guy mendapatkan berbagai kekuatan yang bisa ia gunakan untuk kabur dari Case dan Moser. Dengan kacamata yang ia dapatkan, Guy saat ini bisa melakukan apapun yang ingin ia lakukan, seperti seseorang pemain pada umumnya. Guy pun pergi menyusul Molotov Girl yang memiliki misi untuk menyelinap ke dalam sebuah tempat rahasia. Di sana, Guy berkata ia ingin membantu Molotov Girl dalam misinya. Namun, Molotov Girl menolak tawaran itu karena Guy masih berada di level 1. Untuk menaikkan levelnya, Guy pun menyelesaikan beberapa misi dengan mengalahkan para penjahat. Hal itu pun mulai membuat levelnya naik dengan cepat. Karena hal itu, karakter Guy mulai terkenal di dunia nyata dan orang-orang mulai merasa heran. Tak diduga ternyata Millie dan Case ternyata berteman di dunia nyata. Saat itu, Millie meminta bantuan kepada Case agar Molotov Girl bisa menyelinap masuk dan menyelesaikan misinya. Di sana, Molotov Girl tiba-tiba dikepung oleh para penjaga.
booby-trapped with spawn points. Millie, I can't. Namun, beruntungnya Guy sampai di tempat tersebut dan langsung membantu Molotov Girl. Dengan kerjasama yang baik, mereka berdua pun mengalahkan para penjaga satu persatu dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Gara-gara karakter G yang semakin tenar membuat pemimpin perusahaan yang bernama Atuan makin marah. Karena karakter G membuat aturan permainan menjadi kacau. Akhirnya Atuan pun meminta Case untuk mengembalikan sistem game seperti semula. Kembali pada dunia game, Molotov Girl dan Guy akhirnya bisa saling mengenal satu sama lain. Molotov Girl menjelaskan bahwa Guy adalah karakter NPC yang seharusnya tidak bisa melakukan misi seperti pemain pada umumnya. Entire world is a game. Not exactly. You're what we call an NPC. Kemudian Molotov Girl menjelaskan bahwa permainan ini akan segera dihentikan dan digantikan dengan sequel baru yaitu Free City 2. Yang artinya Guy dan semua karakter NPC lainnya akan dihilangkan dari game tersebut. Hal itu membuat Guy sangat terkejut karena selama ini dia berpikir bahwa dia adalah manusia normal yang menjalani kehidupan seperti biasanya. Namun setelah mendengar semua penjelasan Molotov Girl, Guy pun mencoba untuk menerima kenyataan tersebut. Untuk menyelamatkan penduduk kota, Guy mendapatkan misi untuk mengambil sebuah data rahasia di tempat sebelumnya. Alhasil, Guy dan Buddy pun bekerja sama untuk mengambil data tersebut. Tak diduga karena ketenaran Guy di dunia nyata, pemain yang seharusnya menjaga data itu akhirnya langsung memberikan data tersebut kepada Guy dan Buddy. I tried to go back through. I'm the only one that ever saw what was on the other side. This is it. Setelah diteliti lebih lanjut, data itu berisi tampilan sebuah pulau yang bisa dijadikan tempat tinggal untuk Guy dan para NPC lainnya. Karena hal itu, Atuan pun semakin marah pada karakter Guy. Bahkan, ia pun langsung meminta Moser untuk mereset ulang sistem game tersebut. Dan benar saja, setelah direset ulang, karakter Guy kembali menjadi semula. Namun, Molotov Girl tak membiarkan hal itu, dan ia pun mencoba menyadarkan Guy kembali. Come on, God, you know me. You know before. I need to know where. Dengan bantuan Case, Guy pun akhirnya berhasil mendapatkan ingatannya kembali. He was alive because he met the one person. He's on. I don't have to do anything that I don't want to do. Setelah itu, Guy mengumpulkan semua NPC dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Lalu, Guy menjelaskan bahwa terdapat sebuah pulau yang ada di seberang lautan, di mana di pulau tersebut para karakter NPC akan bisa bergerak bebas dan hidup tanpa diprogram oleh siapapun. Setelah mengumumkan hal itu, Guy dan Molotov Girl segera pergi ke tepi pantai. Di tengah perjalanan, Atuan memerintahkan Moser untuk menghentikan mereka bagaimanapun caranya. Moser akhirnya membuat jalanan yang mereka lewati runtuh. Namun, lagi-lagi dengan bantuan Case, mereka berhasil melewati jalanan tersebut dengan selamat. Who is doing that? Don't press. Akibat perbuatannya itu, Case akhirnya dipecat dari perusahaan Atuan. Namun, sebelum pergi dari perusahaan, Case memberikan pertolongan terakhir kepada Guy, yaitu membuatkan sebuah jembatan menuju ke pulau seberang sana. Karena semua kekacauan itu, Atuan meluncurkan karakter baru untuk melawan Guy, dan menonaktifkan semua player yang ada dalam game tersebut. Dan benar saja, untuk melewati jembatan, Guy dihadang oleh seorang karakter baru yang bernama Dude. Dude memiliki wajah yang sama persis seperti Guy, namun memiliki tubuh yang sangat kekar. Karena hal itu, Guy pun dihajar habis-habisan oleh Dude. Untungnya, dengan kacamatanya itu, Guy mendapatkan kekuatan super tameng dan tangan Hulk. Namun, Dude tidak menyerah dan terus melawan Guy.
Dan di saat-saat terakhir, Gae pun memasangkan kacamatanya pada Dude. Seketika Dude kegirangan dengan hal itu. Dan saat itu, Gae dan Buddy segera berlari menyeberangi jembatan. Melihat hal itu, Atuan segera pergi ke pusat server dan mulai menghancurkan server game Free City. Hal itu membuat kota Free City perlahan terhapus. Bahkan Buddy dan Gae juga terpisah di tengah jembatan. Namun Buddy meminta Gae untuk meninggalkannya agar Gae bisa sampai di pulau seberang. Dan Gae pun berlari dan berhasil sampai di pulau tersebut. Keberhasilan Gae itu membuat semua karakter NPC sangat gembira karena mereka akan bisa hidup dengan bebas. Setelah semua itu, perusahaan Atuan pun akhirnya bangkrut karena rusaknya semua server game. Kemudian, game yang awalnya akan dikembangkan di perusahaan itu akhirnya diambil alih oleh Case dan teman-temannya. Mereka mengembangkan sebuah game yang mereka beri nama Free Life, di mana di dalam game itu para pemain bebas melakukan apapun dan hidup dengan normal. Dari permainan itu, Millie pun menyadari bahwa Case adalah orang yang telah memprogram karakter Gae. Dan film pun diakhiri dengan kedamaian para pemain di game Free Life dan bersatunya Millie dengan Case. Kemudian film pun selesai. Jadi seperti itu ya bre, rangkuman alur cerita dari Neng. Semoga kalian suka ya bre. Ditunggu cerita film selanjutnya. Jika ada kesan dan request, mohon untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ups, pencet tombol lonceng juga ya bre. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi breku.